menghindari untuk bisa instant burst down hero-hero yang seperti Uranus seperti ini di early game, karena lumayan ngerepotin juga sejujurnya ya untuk Uranus. Iya. Devarsa juga ya jadi prioritas banget nih dari Fate Esports. Again kayaknya mid laner terutama ya mid laner Indonesia, Varsanya tajam-tajam, cepet-cepet, maksimal hero Varsa bisa dibilang di tangan mid laner Indonesia, dan ya mereka respect. Yi Sun-shin kena jadinya Foot menarik ya, 3 role berbeda, nggak ada targeting sama sekali. Kalau aku malah berpikir Foot yang bisa first pick Shin ya. Membawakan hal tersebut, mereka jadi mereka kayaknya ingin menghindari hero-hero yang bisa open map, atau jangan-jangan Foot yang malah mau bawain hero-hero yang main di bush kayak Kaja tadi salah satunya, sehingga nanti ketika di area bush itu mereka tidak terdeteksi sama sekali. Tapi tanggung gak sih, Zetian-nya juga terbuka di sana. Tanggung banget. Iya, masih ada Zetian soalnya yang bisa diamankan ya, kecuali di band, tapi ternyata band utamanya juga langsung menuju ke arah Matilda. Wow, Matilda. Ini menarik. Oke, ini jauh dari konsep permainan yang sempat kita perbincangkan, tapi untuk continuous team fight, Matilda emang bagus banget. Tapi Masuk loh. Iya, itu dia Basya. Jadi mereka menghindari Basya, Matilda, Basya. Tapi ini bisa Basya Angela ini. Bisa sih, itu yang berbahaya. Cuman kalau tambah Matilda, mobility-nya itu loh Nevin. Iya. Cepet banget. Rotasi ya, rotasi ini. Dan Bawa Kimi depan Basya. Hal yang cukup sebenarnya kontradiktif, karena biasa kita lihat rata-rata Kimi itu gak bakal berani muncul kalau ada Basya. biasa Kimi duluan justru. Iya, Basya. Betul. Ini malah counternya malah ditantang gitu loh. Oke, tapi ada rencana lain ya dari plan lainnya selain ketika berhadapan dengan junglernya, karena sekarang udah ada orang untuk disaikin lagi sama Fatality. Iya. Tetap jadi hero yang nanti bakal ngeganggu gerakan dari Basyanya juga. Dan ini kayak jadi push your limit gitu ya. Oke, ya orang pada bilang Basya counternya Kimi, tapi ya mereka ingin menunjukkan bahwa enggak, Kimi bisa kok menumbangkan Basya. Kita bisa kok tetap. Sebenarnya hero yang tak dari match 1 atau mungkin match yang kita cover sebelumnya ya, cukup populer Arlott loh. Apakah mungkin menunjukkan batang hidungnya lagi nanti di tangan Vitality kombonya dengan badan? Karena Foot, wow, ini Basya, Lancelot berarti udah nggak flex lagi, bisa dibilang sedikit lah berkurang lah flexnya. Tambah lagi Irrital, jadi mobility kayaknya yang dicari oleh Foot ya. Lancelot cepat, Irrital cepat, Baxi juga cepat. Mungkin Baxi masih bisa fleksibel tapi ke EXP ya. Dan sejujurnya aku bukan fans berat dari Baxi EXP karena landingnya susah banget. Walaupun dia menangin pop damage, tapi balik lagi clear wave-nya lama dan jatuhnya lumayan makan resource. Jadi mendingan Baxi tetap jadi roamer, bawa revitalize atau bawa flicker fine. Yang penting nanti gimana caranya dia bisa nutup Kiminya berarti untuk pick Baxi ini. Kalau situasional lah bisa dibilang ya. Dan sekarang dijawab dengan Moskov ya, bisa dibilang salah satu hero yang sangat mengganggu. Kita tahu global presence-nya dengan Spirit of Destruction, objektif gameplaynya juga. Dan berarti buat saat ini Vitality mereka harus mulai mengeliminasi ke arah mid lane-nya kah? Bisa. Vitality bisa ngelimitasi lah ya, coba ya, karena hero-hero yang berjarak, range-nya panjang ini ngeganggu Moskov. Cuman Moskovnya aku suka sih, karena momentum Lancelot kalau masuk puncture tak ting bisa dinilai lah. Salah, yang tak salah. Disambit tuh Moskov ya. Salah. Soalnya dari Kimi sendiri kalau kita ngomongin range ya dibandingkan sama long range lain ya dia nggak terlalu powerful kan, dan Chusin jadi sinyal ke arah janjal yang low mobility kan? Kemungkinan besar iya. Badan-badan mungkin karena udah muncul Lancelot juga. Kemungkinan kalau misalkan mereka bisa membawakan Fredrin, karena tujuannya untuk bisa memenangkan bagaimana early advantage yang sangat-sangat memungkinkan untuk bisa diambil sama Lancelot. Dan kalau nambahin Fredrin juga not bad sih dari sisi crowd controlnya, sebenarnya ngeganggu banget buat hero-hero yang mau masuk. Cuman oke, kita lihat responnya Akai malah yang di kasarnya dicium oleh Foot, bisa di-pick. Apakah Akai Fredrin nanti komplit? Akai Fredrin ya. Kalau aku merasa nggak cuma Akai Fredrin di sini, ada banyak dan beberapa hero yang mungkin bisa sangat cocok sekali dengan Vival ketika memang ingin membawakan ke arah tank jungle.
Even kita nggak bakal kaget kalau misalkan tiba-tiba mereka membawakan Gwyn jungle karena mereka ingin ngebuka window untuk si Moskov dan Kimi-nya. Yang penting bawa tank jungle plus one ya kan. Nanti urusan EXP-nya damage atau utility itu bakal ngefollow apa 2 pick terakhir dari Foot Esports. Ada satu surprise ya berarti nanti. Tapi yang jelas combo ini dulu nih, kayak Arlotnya. Nah, gak cuma kayak Arlot, karena kalau nanti ada Fredrin, Arlot itu bakal bener-bener connecting banget sama Fredrin. Ditambah udah ada badang juga kan lapisan ya. Jadi sebenarnya tadi sempat mention Arlot kalau ditambah badang aja chain crowd controlnya lumayan signifikan. Dan oke, good band first pick untuk fase yang kedua. Apa yang mereka DPS Magic ada, DPS dari fisik udah ada, tinggal badan-badan sini untuk at least nambah lapisan pertahanan. Secara auto damage-nya udah oke gitu ya. Jadi emang entah itu efek sisi tambahan atau dari ya tadi HP bar tambahan ya yang bisa diisi. Dan kalau ngelihat dari Foot Esports sendiri ya dengan kombinasi kayak gini, mid lane-nya bakal diisi dengan damage lagi atau kita cari utility lain nih? Mid lane utility? Karena ini bukan Baxia jungle, kayaknya tetap mid lane damage. Tetap damage. Tetap damage. Mungkin kalau tadi Baxia jungle, aku akan setuju mid lane-nya bisa Angela, mid lane-nya bisa Faramis, macam-macam. Kalau Faramis juga bagus di sini. Cuma permasalahannya adalah Faramis ketemu sama Badang itu gampang banget untuk dihancurkan di Netherrealm. Bener deh. Didadahin Vivian ya. Emang salsak ya kalau nonton turnamen ini tuh jadi ngeliatnya tuh camp terus. Dan sekarang Fredrin Sesuai dugaan lah ya bisa bilang udah masuk radar juga dari tadi juga. Jadi ya nambah crowd control, nambah badan dan sebenarnya ngebuka possibility ini Badang sih, masih kasih pertanyaan. Foot ini Badang kita bisa taruh roam atau EXP loh. Lilia. Ini kalian suka nggak dengan 2 pick terakhir ini? Glunya aku bagus rasanya, tapi kalau untuk Lilia lawan Fredrin enggak bagus-bagus banget karena Fredrin itu adalah hero yang paling gampang juga untuk bisa menjangkau Lilia, walaupun Lilia ini bisa ngepok ya. Iya setuju. Tapi gampang banget triggernya untuk Lilia ketika menggunakan Black Shoes. Ketarik-tarik terus sih ya. Iya, karena efek tahun terus. Dan kalau Glue emang bagus buat Fredrin. Oke, ini tapi Lilianya yang harus jaga jarak sih. Betul. Dan mungkin sebenarnya kalau kita ngomongin late game, Fredrin deh kayaknya yang bocor sih. Udah pasti. Kalau udah ngomong late game ya. Iya. Kalau jadi harus positioning early game-nya Lilia ini yang harus jangan sampai gampang kemakan seperti yang KB bilang. Dan sebenarnya bagus sih, Moskov jarak dekat kalau emang berada di loncat bolanya Lilia sebenarnya berasa juga ya. Nah, yang penting early game-nya jangan terlalu kesusu dari sisi Foot Esports. Oke, Cici ya yang bakal jadi pilihan terakhir. So, predictions dari Rob KB? Dengan adanya draft Cici, aku merasa bisa 2-0. Oke, kalau dari Goni? Aku juga pegang 2-0 sih. Oke, kita tanya juga kepada para caster setelah satu ini karena ini dia untuk game yang kedua dari match keempat. Silakan Pak Pulung dan Awul. Yep, terima kasih dari Awul Penwis. It's time to 2-0, satu sama Pak Pulung? 2-0. Oke, Oke. kita sepakat semua. Awul sepakat 2-0. Semangat dong. Itu dia Awul yang guys. Let's go. It's time. Berangkat kita nih ya ke Lane of Dawn untuk menyaksikan seperti apa jalannya pertandingan. Karena ini adalah satu-satunya lagi ya harapan dari region kita Indonesia yang masih tersisa juga di NWI. Jadi kita akan doakan yang terbaik, kita bakal kawal juga apakah akan bisa mampu langsung membawa pulang 2-0 ataukah Foot Esports. Secara mengejutkan lagi kan nantinya akan mencari ini kedudukan yang sama terus kita dipaksa game ketiga nanti. Bisa jadi, Sangat bisa. apapun itu bisa terjadi. Betul, karena hari ini saya sudah mulai banyak mengejutkan dengan banyaknya plot twist ya. Iya. Gaming Gladiator sudah mulangin 2 Navi. Bahkan cerita Awul dari bangun tidur sudah plot twist tadi ya. Oh iya. Sudah banyak plot twist hari ini ya. Tapi oke, kalau ngeliat dari set draftnya juga ya, ini FIFA udah transisi lagi nih dari yang tadi main Assassin, sekarang main ke arah tank jungler dan Mirea. Kali ini dengan Lancelot ya, tapi 1v1 di bawah. Udah sama-sama ke-trigger dari Legend XP-nya ya. Oke, dan sini di bagian tengah mencoba untuk bisa menguasai ya, tapi nembakin Baxia sampai besok sore juga sulit kayaknya. Masalahnya kan kita udah lumayan sering juga ngelihat Baxia ini menjadi salah satu masalah untuk Kimi kan.
Tapi tabrakan terjadi. Vivian ke gap dari tadi. Iya. Habis dari area jangkar. Ini abis ini gue yakin nih Vivian menjadi nomor 1 badang Arab ya. Dari kemarin pakai badang terus kan. Dari kemarin gue badang terus loh. Nih Vivian udah masuk bounty ini udah dicari tadi. DPO. Nora dengan Baxia Romnya juga ya akan mencari lagi informasi, mencari lagi juga bagaimana rotasi cepat bisa dilakukan. Sementara targetnya dari tim fighting itu adalah menunjukkan EXP Unohana ternyata yang coba untuk diredam nih agar Fumeko tetap bisa memenangkan match up ini. Oke, Fumeko menang banget tadi kayaknya dari yang dia miliki. Sementara sekarang coba lihat Mieko akan berhasil langsung dipukul mundur, tapi Chell lebih memilih untuk stay dulu, tetap berada di dekat dari outer part yang dimiliki. Waduh, buset deh, itu Kramer ditarik sampai jauh banget ya. Jauh. Sampai sini nih gua bang. Oke, Nora terjebak sendirian tapi masih ada rekenas dalam tubuhnya, masih terlalu tebal untuk bisa menumbangkan Karangel. Tapi kalau lama-kelamaan kayak begini juga Nora bisa ditumbangkan. Wah, informasi tapi ya untuk pressure rate ini tidak akan ada untuk bisa men-secure nantinya retribution yang bisa dimaksimalkan juga oleh FIFA. Akankah ada kontes, tapi Unohananya sebagai sosok yang bisa ngebantu setup untuk Food Esports ini benar-benar udah mulai diserimpet sama Yoyonya Fumeko. Iya. Gak gerak ya. Keluar dikit diserimpet. Oke, dan Mieko sepertinya sudah mengaktifkan karena crossbow yang dia ketabrak kali ini Nora terjebak. Ada 2 player, Cini bersiap masih jauh, udah nembaknya di situ. Iya, tapi kayaknya dia sudah geser map ya. Iya. Jadinya ternyata nabrak dulu. Atau mungkin memang nggak mau nabrak juga karena caranya juga udah terlalu jauh ya, masih masuk ke dalam satu buah outer turret. Dan perlahan-lahan tim Vitality ini nggak terlalu yang barbar kayak game 1 tadi ya. Mereka nggak mau kesiter nih dengan adanya team fight. Mereka lebih memilih untuk coba cari objektif sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Karena kan mau menumbangkan karena 1 player aja mereka butuh 3 player, tapi sekarang berhasil mendapatkan karena sana benar-benar itu adalah iya, itu musuh bebuyutan assassin gak sih Badang? Ini udah PR banget kena timpuk dan masalahnya juga Chell tadi udah bantuin untuk ngasih deal damage di saat akhirnya Mireanya kena jebak dari sergapannya Vivian. Oke, ini dia Fumeko masih sangat-sangat kuat. Mau Unohana juga mengeluarkan bulir-bulir kecil yang sangat lucu dan imut, itu pun dia tidak takut ya. Ya ini mata tebal banget ini kalau ditembakkan sama Cini. Sejauh apa dia bisa bertahan, karena sekarang coba lihat Nora harus tumbang kembali. Ini komit sih dari tim Vitality, mereka tahu rotasinya berbarengan, satu suara juga. Oke, kita gerak ke atas semuanya tadi, bergerak ke bawah dan akhirnya ya mereka menghasilkan sesuatu walaupun memang akhirnya lumayan banyak juga ya resource yang dikeluarin kayak pressure rate tadi keluar. Tapi ternyata early game yang kalau kita ngelihat Nora ini yang harusnya akan menjadi sebuah masalah untuk Kimi, tapi ingat Kimi tidak sendiri. Iya. Rame-rame terus dia tadi 3 orang, 4 orang untuk bisa mendapatkan 1 player yang mau tidak mau kan di area sekarang kurang lebih nih masih tipis lah. Tipis ada lah gitu untuk damage-nya. Wait, makanya mereka harus main royokan dan Miria masih selamat sejauh ini. Oke, Miria masih aman, tapi Miria dibilang aman juga gak aman sih. Farming dia udah mulai patah nih sekarang semenjak Orange Buff-nya kehadiran tamu yang tadi undang 3 orang. Itu dia traction push tadi berhasil, tapi Miria masih sempat bisa menyelamatkan diri. Fumeko bahkan sudah hadir dan sudah juga pertempuran tersebut loh. Itu udah cepet banget ya untuk fight yang joinnya juga. Dan again, satu kata untuk tim Vitality saat ini adalah mereka komit. Mereka tahu harus kemana, mau kemana, targetnya siapa, komit dan akhirnya ya menjadi keuntungan yang cukup membuat mereka sangat-sangat unggul di early game-nya. Disiplin banget sekarang dari tim Vitality. Oke. Sementara itu sekarang Unohana. Itu tuh dipegang ya. Itu nggak bisa mau mana gitu. Wih buset. Vivian terakhir dan Vivian makin gede bounty untuk mengejar Vivian. Iya, tapi gak apa-apa ya, walaupun Viviannya tumbang, at least ada 2 resource yang keluar juga. Junglernya hilang, ada grab-grab juga yang udah tertrigger, walaupun pertukaran ingin dilakukan di depan. Oke, coba lihat ada satu lagi tadi tentang yang udah langsung dikeluarkan, tapi sekarang Chell-nya mundur sedikit ke area belakang. Vengeance-nya diaktifkan pula Mieko, masih berusaha untuk bisa menumbangkan karakter yang ada di area tersebut. Oke, Vival tertinggal sendirian. Buset deh, Vival masih sempat kabur, tapi sudah ditambah beban kehidupannya sedikit lagi tersisa. Vival tidak bisa diselamatkan. Tidak bisa diselamatkan ya, karena memang udah nempel banget sama glue-nya. Plus Chell. Oke, masih masih ada habis untuk kabur ya. Masih selamat. Tonos tadi udah terlihat dan sekarang Mira kembali didapatkan Vivian dan Nora tertinggal. Nora keraskan call-nya, ada satu spear of destruction, bahkan sekarang Mieko menjadi korban dari Chell. Begitu baik permainan yang mereka tunjukkan dari
Vitality. Wah ini berani banget sih Team Vitality dive in yang walaupun akhirnya memang hanya menukarkan Vivian aja, tapi gak apa-apa Vivian roamer. Mereka dapetin gold lane-nya, mereka dapetin juga pressure ke arah tengahnya, dan membuat dari Team Vitality ini semakin bergulir dari segi advantage yang mereka udah secure dari awal. Walaupun memang akhirnya ada punish beberapa waktu ya yang bisa dilakukan sama Food Esports. Kalau kita bahas dari segi itemization, item pertama dari Mirea baru aja selesai, yaitu satu buah Hunter Strike, sementara Chell udah jadi 2 item. Dan juga Sky Piercer sudah dikantongi oleh Chini. Berkaca dengan memang damage yang bisa ditahan sebenarnya sama Nora, tapi tidak dengan ada Sky Piercer yang sekarang. Akan semakin mampu lagi ability sosok Kim ini sebagai killer nantinya. Iya. Ini masalahnya adalah Fred Drain levelnya lebih tinggi aja itu udah masalah tuh. Udah tanda-tandanya ya. Karena secara pattern kan harusnya lumayan cepet ya untuk Lancelot juga kan sebagai assassin yang punya damage lebih gede. Tapi untuk Turtle sekarang sudah muncul sebagai turtle yang ketiga. Perfect turtle harusnya akan ada di depan mata untuk tim Vitality. Karena lihat Viviannya ini udah jaga satu kali 24 jam Mirea nggak boleh lewat. Gimana Zem? Apakah Vivian yang bilang? Karena dia menjaga Mirea. Nih lihat tuh, diikutin lagi. Ayo. Enggak ya. Mau kemana Mir? Panggilannya Mir kali ya? Mir. Mir. Kemana ya? Ya. Itu. Nah, di arah top lane juga udah inner turretnya udah bakal coba untuk dicicil, dan akhirnya ngeliat dari Food Esports agak sedikit buyar sih dibanding game pertama. Tadi kan mereka selalu bisa trade, mereka ganyang juga gitu dari segi team fighting-nya. Oke. Misalkan satu player saja, kemana bisa ke kabur? Harusnya masih bisa. Harusnya masih bisa sih. Tapi tabrakan dari Nora Yang di bagian belakang dan bahkan tadi ada serangan yang masih datang, tapi Fumiko sekarang terjebak dengan adanya pergerakan Unohana yang tepat berada di atasnya, tapi Fumiko masih berhasil selamat dulu, masih berhasil bertahan, dan pertempuran yang terjadi di dalam area pertempuran dibikin oleh Food Esports sendiri. Tim Vitality mereka masih ingin lebih. iya, dan bahkan gak ada yang tumbang, plus purple buff-nya dikantongin sama Chini tanpa adanya retribution yang dikeluarkan juga, yang menjadi hal yang cukup berat dialami oleh Food Esports karena nyawa mereka sedang di ujung jurang untuk saat ini. Udah lumayan kelihatan agak sedikit kebingungan untuk bisa melakukan decision, karena apapun yang terlihat sekarang dari Food Esports semenjak memang udah mulai di screening dan di zoning terlihat serba salah. Ya, itu dia satu hal yang bagus banget tadi dari Vivian. Bahkan sekarang Unohana hampir saja meregang nyawa tadi. Yap. Untungnya masih ada flicker ya. Tapi tim Vitality mereka benar-benar komit dan mereka masih ingin lebih sepertinya. Nih, di bagian bawah mereka akan langsung dan Holy Defense-nya ke-trigger. Dan ini kita ngeliat tim Vitality versi disiplin ya, dan komit banget juga. Ya, buset mereka nyerang dari tengah-tengah sini nih. Oke, Black Susan tadi terlihat ada pergerakan dari Zendaya bahkan terjebak di mana tadi Chell mendadak muncul tepat di sebelah kanan dari Zendaya. Iya, tapi aku Mieko juga akhirnya kena punish ya dari Mieko yang udah punya lumayan lah damage, dan item kedua dari Mieko lebih memilih ke satu buah Windtalker, dan harusnya item ketiganya mau ke Malphite Gun. Ada attack speed, ada range juga yang bisa ditambahkan. Berarti lumayan skip dari Berserker Sphere-nya. Tapi dalam keadaan yang sangat-sangat tertinggal untuk kali ini Food Esports, mereka hanya tinggal menunggu bagaimana nantinya Mieko ini sebagai damage dealer utama punya item yang mumpuni. Karena kayak tadi kan, kena Burst, kena Force of the Queen, kena Strafe, ini bakal menjadi makanan yang empuk harusnya. Oke. Vival sendirian di atas berdekatan dengan Lord dan Chell sekarang tidak terlalu tiga tersisa. Bantu sekarang dari Unohana mencoba untuk bisa tadi mengganggu pergerakan dari Chell, dan juga ada Nora. Namun Spirit of Destruction yang gak kena tadi, dan Chell masih bertahan. Chell gila banget, Chell sendirian harus dikeroyok oleh 3 player sekaligus. Wah, ini beli waktu dari Chell walaupun memang dia menukarkan nyawanya dengan shutdown yang didapatkan oleh Food Esports. Tapi Lord, ini menjadi sebuah bayaran yang begitu baik juga bisa dilakukan oleh tim Vitality. Pengorbanan dari Chell tidak sia-sia, dan bahkan ini menjadi sebuah keuntungan lagi untuk tim Vitality dengan Ultra Middle Turret yang sekarang sudah hancur. Kok bisa jago gitu, Chell? Ya, gimana timnas? Wow. Amazing. Amazing. Lah, keren loh pastinya dong. Nggak, ini piagam, medali, bukan semata-mata pajangan, bagi prestasi. Iya, gua ngomong sama jempol gua sendiri nih. 8 tahun main ngapain aja. Bikin malu gitu ya. Insecure langsung ya. Insecure. Tapi sekarang dari Lord yang sudah coba untuk ditahan dulu di area bottom lane-nya. Ketahuan.
Wah, lebih fokus untuk ke arah tengah dan Vivian ini udah siap banget sih. Dia flickernya ready, dia bisa menggeretak siapapun, memberikan kejutan. Dan lem jauhnya udah mulai dipegang juga sama Cel. Aman aja. Aman aja. Tapi di bagian bawah kan terbuka bebas tuh. Cuman ada Zendaya sendirian. Wah, Udah banyak tuh ranjau tuh. Oke. Nggak kena ternyata. Dan mereka bersiap untuk bisa masuk dan juga menyerang area pertahanan yang dimiliki oleh Puriswan itu sendiri. Di mana tadi ada Spirit of Destruction memang sudah connect pula. Moskov sudah bergabung, ada Mira yang sudah mulai bergabung juga. Pertempuran 5 plus 1 lot. Tonros nyata di connect karena beberapa player. Tapi mereka belum mau memaksa karena mereka harus mundur kembali. ini Spirit of Destruction-nya Cel 100% so far kena terus ya. Kecuali barusan tadi. Tadi kena. Enggak yang pasti fight. Oh Dia iya, tiga ini orang. tadi barusan dia Yang barusan kena kena lagi loh. Wow, dan tim fighter ini mereka akan langsung masuk ke arah tengah. Oke, Miria tadi mencoba peruntungan yang mulai maju ke arah dengan Fajar, tapi apa terjadi? Mendadak, Miria pun langsung down, sakit banget damage per second yang dihasilkan oleh Chow. Ataupun dari sini, combo kakak beradik begitu mengerikan, bahkan tadi yang temannya yang memang ditambah beban kehidupannya dicuekin, tetap dikacikan damage yang dihantarkan